Selamat malam semua, selamat datang di channel saya. Kembali lagi dengan saya, Tony. Di video kali ini saya akan membahas tentang 8 kematian yang tidak biasa terjadi. Mulai dari meninggal lemas di sebuah ember, sampai dengan seorang kaisar yang meninggal setelah menelan pil abadi. Bagaimana kejadiannya? Tanpa berlama-lama, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Intro, mulai. Kematian adalah sebuah misteri. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Entah itu besok, 1 menit yang akan datang, di rumah, di jalan, atau bahkan saat kita sedang tidur. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa menghindarinya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperkecil kemungkinan kematian untuk datang lebih cepat. Seperti menghindari sesuatu yang merusak tubuh kita, dan beribadah meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi pada akhirnya, dia akan menjemput yang bernyawa, entah itu cepat atau lambat. 5 penyebab kematian paling umum disebabkan oleh serangan jantung, kanker, penyakit pernapasan, diabetes, dan demensia. Sebaliknya, di video ini saya akan membahas 8 penyebab kematian yang tidak biasa terjadi. Bahkan saking tidak biasanya, bisa membuat kita bertanya-tanya, kok bisa terjadi? Tapi ya, yang namanya udah ajal, siapa yang tahu. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke nomor 1. Kejadian pertama, seorang laki-laki meninggal lemas dikarenakan seember air. Yep, seperti yang kalian dengar, bukan lemas di laut dan juga bukan lemas di sungai. Ini hanya seember air. Malah embernya hanya berukuran 20 liter. Kejadian ini terjadi di Brazil, ketika seorang laki-laki berusia 49 tahun, yang bernama Raeldo Matias Santos tersandung dan jatuh ketika berusaha mengambil ember yang berisi air berukuran 20 liter. Dia ditemukan dalam posisi berlutut sambil kepalanya masuk ke dalam ember. Setelah ditelusuri, ternyata pada saat itu dia sedang mabuk dan epilepsinya kambuh. Kalau lagi mabuk, hal kecil pun kayaknya bisa jadi masalah ya, apalagi ditambah dengan epilepsinya kambuh. Kejadian kedua, anak berusia 2 tahun tidak sengaja membunuh ibunya sendiri setelah menekan tombol menutup jendela mobil. Kejadian ini terjadi kepada seorang ibu muda yang bernama Yulia Sharkom, berkebangsaan Belarusia. Ketika itu, dia sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya, berusaha menarik putrinya yang berusia 2 tahun melalui jendela kursi depan yang setengah terbuka. Tapi naasnya, mungkin sang anak kepencet atau lagi main-main sama tombol jendela mobil, malah membuat leher ibunya terjepit di jendela mobil. Sang ibu memang tidak meninggal di tempat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit oleh suaminya Arthur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi sayangnya, selama 8 hari dirawat di rumah sakit, dia akhirnya meninggal dikarenakan kerusakan otak akibat penyumbatan pembuluh darah arteri. Nyilu juga sih membayangkan apa yang terjadi. Gimana perasaan Arthur ya? Sakit hati gak ya sama anaknya? Terus kalau anaknya sudah besar nih, apa yang dia pikirkan ya kalau tahu dia membunuh ibunya sendiri? Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Kejadian ketiga, seorang narapidana meninggal saat mencoba menelan sebuah Alkitab. Franco Brand, seorang narapidana berusia 22 tahun, dilarikan ke rumah sakit setelah dia didapati tidak bernapas. Dokter pada saat itu terkejut setelah memeriksa kondisi mayat Franco. Dia mendapati sebuah Alkitab berukuran panjang 6 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 1 cm di dalam tenggorokannya Franco. Mungkin kalian menduga dia dibunuh, namun di dalam selnya, dia hanya sendirian, dan yang bisa membuka selnya hanyalah petugas yang berjaga pada saat itu. Sebelum ditemukan tewas, Franco sempat diperiksa oleh psikiater penjara. Psikiater mengatakan Franco mengalami psikosis. Psikosis adalah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan hayalan. Dia sempat diberi obat-obatan, namun tidak meminumnya. Penjaga penjara juga pernah melihatnya memasukkan kepalan tinjunya ke dalam mulutnya. Entah apa yang dipikirkan atau dihayalkan. Tidak ada yang tahu selain dia sendiri. Kejadian keempat, ahli matematika dan filsafat
yang meninggal karena kelaparan. Mungkin kalau meninggal kelaparan disebabkan tidak ada makanan atau kemiskinan itu sudah umum terjadi. Namun hal ini terjadi kepada seorang ahli matematika dan filsafat yang banyak menerima penghargaan, bahkan namanya dianggap sejajar dengan Aristoteles. Jadi jangan dipertanyakan lagi, dia adalah orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dia adalah Kurt Friedrich Gödel yang lahir pada tanggal 28 April 1906 di Jerman. Jadi si Kurt ini memiliki ketakutan diracun yang berlebih. Bahkan saking berlebihannya, dia hanya akan memakan masakan yang disiapkan istrinya saja. Pada saat istrinya dirawat di rumah sakit selama 6 bulan, dan tentu saja tidak bisa lagi menyiapkan makanan untuk Kurt. Disinilah Kurt menolak untuk makan, dan akhirnya dia mati kelaparan. Agak ganjil juga sih. Kenapa dia tidak masak sendiri saja ya? Tapi ya mungkin dia tidak bisa masak. Itulah kenapa laki-laki juga harus tahu bagaimana cara memasak. Kejadian kelima. Seorang bangsawan yang meninggal karena merokok. Archduchess Matilda adalah seorang wanita bangsawan Austria, anak dari seorang jenderal, dan putri dari kota Bavaria, Jerman. Matilda meninggal di usia 18 tahun karena gaun yang dia pakai tidak sengaja terbakar. Ketika itu dia mengenakan gaun yang terbuat dari kain kasa untuk pergi ke teater. Sebelum berangkat ke teater, dia merokok terlebih dahulu. Tapi tak lama, ayahnya yang melarang dia untuk merokok tiba-tiba muncul. Dia pun menyembunyikan rokok yang masih menyala tersebut di dalam gaunnya. Tak lama gaunnya pun terbakar. Api juga melahap tubuhnya sambil disaksikan oleh seluruh keluarganya. Dari kejadian ini kita bisa ambil 2 hikmah, yaitu yang pertama, dengarkan perkataan orang tua, dan yang kedua, rokok membunuhmu. Dalam kejadian ini, rokok benar-benar membunuh sih. Kejadian keenam, meninggal karena janggut. Masih di negara yang sama, Austria, seorang kepala negara yang bernama Hans Steininger meninggal setelah tidak sengaja tersandung janggutnya sendiri sepanjang 1,4 meter yang menyebabkan lehernya patah. Kejadian ini terjadi pada saat kota yang ditinggali terbakar. Dia pun harus berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Namun naasnya dia malah meninggal, tersandung janggutnya sendiri. Kejadian ketujuh. Seorang laki-laki meninggal setelah berhubungan badan dengan seekor kuda jantan. Ya, seekor kuda. Saya ketika membaca tentang berita ini, rada nggak percaya sih. Dan membuat geleng-geleng kepala gitu. Kok bisa ya terjadi? Well, kejadian ini terjadi pada tahun 2005 di Washington kepada seorang laki-laki yang bernama Kenneth Pinion berusia 45 tahun. Dia bersama temannya sering membuat video berhubungan badan dengan kuda jantan dan kemudian menjualnya. Setelah melakukan aktivitas ini beberapa kali, dan dalam rentang waktu yang tidak diketahui, Kenneth mengalami luka dalam, seperti usus besarnya yang robek. Hal ini menyebabkan infeksi, dan akhirnya dia pun meninggal. Setelah kematiannya, salah satu videonya menjadi viral, yang diberi nama Mr. Hands, atau Two Guys One Horse. Saran saja sih, sebaiknya kalian jangan tonton, atau search videonya. Saya sendiri nggak berani menontonnya. Kalau kalian masih ngotot, resiko ditanggung sendiri ya. Peace. Kejadian yang terakhir atau ke-8, Kaisar Tiongkok meninggal setelah menampil keabadian. Qin Shi Huang lahir pada tanggal 18 Februari. Dia adalah pendiri dinasti Qin dan kaisar pertama Tiongkok. Selama hidupnya, dia mengalami 3 percobaan pembunuhan, namun hasilnya gagal. Walaupun kaisar, Qin Shi Huang tetaplah manusia yang takut akan kematian, sehingga dia terobsesi untuk menemukan ramuan keabadian. Dia pun memerintahkan seluruh tabib yang ada untuk datang dan membawa ramuan dan obat-obatan yang bisa membuat hidupnya abadi. Tapi jika ramuan yang mereka bawa atau yang mereka buat tidak mujarab, mereka akan dihukum mati. Setidaknya sekitar 460 tabib tewas diakibatkan pembuatan ramuan yang tidak mungkin ini. Akhirnya salah satu tabib membawa pil merkuri kepada kaisar. Dengan iming-iming pil tersebut adalah pil keabadian. Tanpa basa-basi, kaisar langsung menelan pil tersebut. Sang kaisar pun meninggal di usia 49 tahun dikarenakan keracunan merkuri.
Masih belum diketahui apakah tabib tersebut sengaja membawa pil merkuri atau tidak. Mungkin dia takut gitu, pada akhirnya dia akan mati jika ramuannya gagal. Lebih baik langsung diracuni saja. Secara tidak mungkin untuk membuat pil keabadian. Tapi dikarenakan keserakahannya, dia pun menjadi lengah dan akhirnya malah mati dengan cepat. Itu dia pembahasan 8 kematian yang tidak biasa terjadi. Menurut kalian, nomor berapa yang paling mencengangkan dan membuat kalian terkejut? Silahkan komen di bawah. Itu saja video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta silahkan komen, mungkin mau menambahkan sesuatu. Bagi kalian yang request untuk membahas suatu hal atau suatu kasus, silahkan komen juga di bawah. Atau DM saya melalui Instagram. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas sama-sama. Baiklah, see you next time. Bye-bye.